waktu itu ya Eksekutif 99 juga hanya menjual celana. Ya. Total ada 7 brand ya sekarang kita. Itu betul-betul ciptaan sendiri lokal punya atau ada license dari luar punya, Pak? Karena saya ingin terus improve brand-brand kami ya, Pak. Ya. Jadi saya rasakan sampai hari ini pun kalau secara musim ya kita ikutin warnanya aja. Trennya. Teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara bincang-bincang seputar dunia retail. Hari ini kita bicara tentang busana. Perusahaannya adalah PT Delami Brands. Nah, orang yang sangat kita perlu untuk menjelaskan ini adalah Pak Thomas Varial. Selamat sore Pak Thomas. Sore Pak Tutum. Iya, Pak Thomas adalah Presiden Direktur PT Delami Brands, Pak ya? Iya. Saya panggil Delami Group, Pak. Yes. Nah, Pak Thomas, ini bincang-bincang seputar dunia retail. Hari ini adalah kita bicara tentang fashion nih, Pak. Oke, Pak. Grup Pak Thomas Delami ini adalah yang memang banyak mempunyai brands. Kebetulan yang outlet-outletnya pun banyak di pusat-pusat belanja yang menjual produk-produk fashion. Nah, sebelum kita masuk ke produk-produk Delami sendiri, mungkin Pak Thomas bisa menjelaskan kepada kita awal muasal mungkin Delami Brands ini berdiri. Silakan Pak Thomas. Ya, perusahaannya sendiri berdiri tahun 1979. 1979. Ya, waktu itu didirikan oleh ayah saya, Pak Yohanes Varial. Ya. Ya. Waktu itu Pak Yohanes memulai dari brand Wood. Ya, Wood. Bikin celana waktu itu. Ya. Jadi distribusinya di Matahari dan Rimo waktu itu ya masih ada. Ya. Masuk ke Dep Store, Pak ya? Masuk ke Dep Store waktu itu. Ya, jadi memang kelihatannya passion dari Pak Yohanes dulu itu dia ingin membuat suatu produk yang berkualitas baik gitu. Ya, itu ininya tujuannya waktu itu. Dan waktu itu juga Pak Yohanes pernah cerita ke saya bahwa yang dia lihat pakaian jadi waktu tahun 79 karena banyak sekali waktu itu tailor ya. Jadi visi dia adalah suatu hari itu akan pakaian jadi itu akan semakin banyak dan akan semakin besar begitu. Ya. Jadi dalam perjalanannya di tahun 1983 gitu dia mengambil alih merek Eksekutif 99 waktu itu. Oh. Ya. Eksekutif 99. Jadi waktu itu ya Eksekutif 99 juga hanya menjual celana ya waktu itu. Jadi dengan waktu itu Wood lebih premium dan Eksekutif lebih harganya lebih menengah gitu. Ya. Jadi dalam perjalanannya gitu Eksekutif itu juga waktu itu kita mengambil alih pabrik. Oh, industrinya. Industrinya. Oke. Ya. Ya waktu itu Wood itu didirikan sebagai home industry waktu di awalnya. Nah, di kala itu Eksekutif 99 itu sudah memiliki pabrik. Ya, jadi sudah
cara mereka memproduksi itu sudah dengan line balancing. Ya, itu yang menarik untuk Pak Yohanes waktu itu. Jadi ngambil brand sekaligus industrinya. Betul, iya waktu itu. Jadi dan industrinya dari Pulau Gadung waktu itu dipindahkan ke Bandung. Oke. Ya, jadi dalam perjalanannya, jadi industrinya juga berjalan gitu, dan sedikit-sedikit waktu itu Delami mulai mengekspor barang hasil dari produksi ya. Dengan brand yang sama ekspornya? Bukan. Itu atau menjahit untuk pihak lain? Menjahit untuk pihak lain. Pihak lain untuk diekspor, Pak? Yes. Ya, jadi untuk diekspor waktu itu ke Jepang, ke Amerika, gitu. Disitulah Delami belajar mengenai kualitas. Ya, belajar mengenai efisiensi produksi, semua itu di awal di situ. Ya. Ya. Jadi dari sana mulai berkembang, baru masuk, karena saat itu kalau tidak salah juga Depstore mulai berkembang juga, Pak ya? Di Indonesia. Banyak. Mulai banyak ya? Mulai banyak, iya. Matahari Group mulai buka outlet terus. Iya, betul. Dari Delami Group dengan brand-brandnya udah mulai masuk kepada mereka. Iya. Dari situlah mulai berkembangnya. Betul. Nah, sehingga bermunculan banyak brand kayaknya, Pak, Delami ini. Saya sendiri, saya baru waktu itu, saya kembali lulus sekolah waktu itu di tahun 90. Saya sempat waktu itu di Jepang sama hampir 1 tahun, ya. Dan setelah itu saya kembali ke sini dan saya lebih banyak berkecimpung di brand lokal ini. Iya. Sementara waktu itu Pak Yohanes lebih banyak di Bandung konsentrasi untuk produksi untuk ekspor. Untuk ekspor. Untuk pihak luar yang memesan kita ke Delami, Pak ya. Iya. Oke. Nah, Pak Thomas sendiri mengembangkan brand. Yes. Dari situ ya sedikit-sedikit saya waktu saya sekolah di Amerika dulu itu saya melihat ada satu brand namanya Gap waktu itu, ya, yang sekarang kita semua tahu. Grup Gap lah. Iya. Jadi ada bisnis di luar department store itu ada specialty store seperti Gap gitu modelnya. Dan dalam satu toko itu Gap hanya menjual brand mereka sendiri gitu. Itu yang menjadi inspirasi untuk saya di kala itu. Dari situ sehingga waktu saya sudah kembali ke sini, saya coba kembangkan dari hanya celana itu ke kemeja, terus ke ladies wear, ke jeans gitu. Ya, itu satu demi satu saya kembangkan di situ. Ya. Jadi sekarang ada berapa brands, Pak, di Delami Group ini? Total ada 7 brand ya sekarang kita. Itu betul-betul ciptaan sendiri lokal punya atau ada license dari luar punya, Pak? 1 license dari Wrangler. Wrangler jeans. Yang lain semua lokal. Lokal. Iya. Oke. Nah, semuanya itu masing-masing buka outlet sendiri, Pak ya, saya lihat, Pak. Ada outletnya ya? Enggak semuanya, Pak. Enggak semuanya. Jadi, iya. Ada beberapa brand yang memang kita posisikan brand itu masing-masing brand harus memiliki posisi yang unik gitu ya, yang mempunyai diferensiasi dari satu dan brand yang lainnya gitu. Memang itu kita kondisikan seperti itu. Jadi so far memang arah kita waktu itu mendevelop brand itu bagaimana supaya brand itu sendiri bisa berdiri sendiri ya dengan punya toko sendiri waktu itu ya, dan multi produk gitu ya. Jadi nggak hanya satu maksud produk. saya
brand-brand tadi itu ada yang masuk ke dalam Dep Store sebagai counter. Iya. Ada juga yang di luar Dep Store yang freestanding, Pak ya? Betul. Semua brand melakukan itu juga, Pak? Enggak semua brand. Enggak semua? Enggak Jadi ada yang semua. memang khusus hanya untuk Department store? Iya, Oke. betul. Iya. Nah, ini ada pakaian anak-anak sampai dewasa, Pak? Anak-anak enggak. Oh, khusus dewasa? Ya, remaja. Ya. Remaja ya? Remaja sampai dewasa. Dewasa? Iya. Oke. Nah, sampai sekarang masih ada yang diekspor, Pak? Tahun 2014-2015 kita stop waktu itu. Kita stop ekspor karena ya retail di Indonesia tahun 2010 itu ya Pak berkembang cukup baik waktu itu, sehingga ya waktu itu kita rebutan space jadinya dengan ekspor gitu ya. Jadi saya pikir memang kita harus ada komitmen untuk di pasar dalam negeri ini juga gitu. Ya, sehingga kita putuskan waktu itu untuk stop ekspor. Oke. Ya. Jadi konsentrasi untuk produksi untuk brand-brand sendiri. Untuk brand sendiri. Tidak menerima jasa untuk diekspor, Pak ya? Enggak. Ya. Untuk Delami brand sendiri, Pak, dari tadi Pak Thomas kan udah ceritain pertumbuhannya. Nah, kalau dilihat perjalanannya dari awal tahun berdiri tahun 79 oleh ayah Pak Thomas sampai saat ini yang sudah sekarang ada berapa brand? 9 brand, Pak ya? Ada 7. 7 brand. 7 brand. Ya. Nah, ini semua ini kan ada satu perjalanan yang mungkin up and down saya kira, Pak, semua bisnis. Pasti, ya. Nah, mungkin Pak Thomas bisa menceritakan perjalanan bagaimana sulitnya untuk membangun brand yang kuat gitu, Pak. Silakan Pak Thomas. Ya, itu panjang ceritanya. Ya, jadi saya kira kita pernah dalam tahapan-tahapannya, kita pernah di satu waktu, karena saya ingin terus improve brand-brand kami ya Pak. Jadi saya rasakan sampai hari ini pun masih banyak yang kita harus improve gitu. Jadi dalam perjalanannya waktu itu ya memang kita pernah juga pegang brand dari luar gitu, yang memiliki konsep specialty store gitu Pak. Ya, jadi di situ kita banyak sekali belajar ya bagaimana specialty store itu dijalankan gitu. Ya, jadi harus menghitung transaksi hariannya, ya average transaction setiap hari itu harus di berapa, ya bagaimana trik-trik untuk menaikkan UPT, ya unit per transactionnya kita harus naikkan gitu. Ya, dari sisi produk juga kita banyak belajar bagaimana melengkapi produk itu sampai ke aksesoris misalnya gitu ya. Karena itu semua akan membantu memperjelas brand persepsi, Pak. Ya, brand persepsi seperti apa yang diinginkan gitu. Ya, jadi kalau kita hanya jual kemeja, kalau memang itu yang kita mau arahkan ke situ, brand itu akan dipersepsi sebagai brand kemeja gitu. Ya, tapi kalau kita mau persepsikan brand ini adalah menjadi satu brand lifestyle gitu, kita mesti arahkan ke situ, Pak. Jadi tidak mudah untuk bangun satu brand, Pak? Iya, banyak belajar, Pak. Banyak belajar, banyak melihat, ya percaya juga dengan profesional ya yang punya kontribusi tentunya ya dengan menambah
pengetahuan di bidang ini gitu. Karena dunia mode, artinya kan fashionnya kan mode, Pak. Iya. Itu perkembangan begitu cepat. Iya. Dari setahun aja ada beberapa. Ya kalau di luar kan ada musimnya, Pak. Iya, iya. Kita di sini juga saya kira pasti mengikutin. Iya, kalau secara musim ya kita ikutin warnanya aja. Trennya, warnanya gitu. Sehingga warna yang ada di brand internasional dengan brand kita itu warnanya sama gitu, Pak. Ya, tapi kalau dari sisi mengenai produk dropsnya, produk delivery-nya, semua itu saya kira masing-masing perusahaan punya strategi dan punya perhitungan sendiri-sendiri. Iya. Karena segmented-nya juga pasti sangat beda, Pak ya. Masing-masing brand kan punya target market yang berbeda target pasti. Market berbeda. Jadi untuk ininya pun pasti berbeda treatment-nya. Iya. Nah, ngomong-ngomong Pak Thomas, Delamy brand sendiri dengan 7 brand yang sekarang masih ada ini yang berjalan, itu produksi dari semua sendiri, Pak ya? Enggak juga, Pak Tutum. Jadi mungkin hari ini ya, hari ini itu produksi di tempat kita sendiri di pabrik. Industrinya? Kita sendiri hanya sekitar 30%, Pak. Selebihnya? Selebihnya kita banyak kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Oh, iya. Pihak luar yang membantu untuk menjadikan produk. Pabrik lain. Tetapi kan dari desain sampai itu kan dilakukan oleh in-house, Pak ya? In-house. Ya. Ini betul. Yang bukan sekedar hanya membeli dari luar, tren-tren baju apa yang baru jadi, diimport, langsung dijual di toko, bukan gitu, Pak? Enggak. Kita jadi mulai dari awal desain sampai diproduksi, walaupun ada pihak ketiga yang membantu, itu dilakukan semuanya oleh Delamy sendiri, Pak ya? Iya, betul. Oke. Betul. Tantangannya apa, Pak, sebetulnya, Pak? Kalau kita melihat produk fashion lah kita bilang, garment yang biasa orang sebut di Indonesia terutama, Pak Thomas. Iya. Ya fashion itu sebetulnya antara fashion di luar negeri dengan Indonesia itu juga ada satu perbedaan, ya. Nggak semua itu 100% bisa diadopt di dalam negeri. Ada style-style yang yang market kita di Indonesia tidak bisa terima, gitu, ya. Atau kadang-kadang juga terlalu cepat, gitu ya. Kalau kita adopt terlalu cepat di kita, sehingga ya itu kan otomatis nggak laku. Jadi kita harus buang lah, kita harus sale, gitu, ya. Itu kalau di bisnis fashion ya mungkin itu tantangan yang terbesar karena perubahan tren itu sangat cepat. Iya, produk itu berubah terus gitu. Warna juga berubah terus. Kita salah warna ya mau nggak mau kita juga harus berani langsung diskon, markdown gitu ya. Managing inventory lah. Intinya sih seperti itu bisnis ini. Gimana kita manage inventory secara itu kan modal ya, inventory kan. Dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan sales sebesar-besarnya. Intinya sih itu. Sama perkembangan perilaku konsumen sendiri lagi ngetren apa itu kita harus ngikutin kali, Pak. Harus ya? Pak. Iya. Jadi ya mungkin akan sangat berbeda dengan even kalau saya lihat makanan juga hari ini ada trennya gitu ya, Pak. Tapi mungkin nggak seperti baju. Nggak sedrastis pakaian mungkin, Pak. Perubahannya iya nggak seperti ini. Jadi setiap bulan itu kita harus keluarin produk yang baru. Setiap bulan harus keluarin. Setiap bulan. Mode-mode lah, Pak ya, disebut. Iya. Pak Thomas, supaya para penonton kita tahu, Delamy brand sendiri yang tadi Pak Thomas sebut 7 itu apa-apa, Pak?
Tolong disebutin, Pak. Brandnya. Iya, Oh. jangan nggak hafal, Pak. Iya, iya. Silakan, Pak. Eksekutif. Iya. Ada ya color box, Yes. ya, Pak. Ada etc. Wood. Iya. Ada Wrangler. Saya bantu ingetin, Iya. Pak. Apa lagi, Pak? Coba, Pak. Tira jeans. Iya. Ya. Tira jeans. Dan terakhir satu lagi. Oh, Jenahara ya. Jenahara ya. Iya. Nah, Pak Thomas. Ya. Delami sendiri kan buka toko fisik, juga ada di dalam Dep Store sendiri. Ada situasi kadang-kadang memang membuat kita dengan keadaan, baik itu pandemi, ataupun kemajuan teknologi, Pak Thomas. Nah, Delami brand sendiri, dari Delami Group, dengan melihat situasi ini, cara penjualannya ada melakukan perubahan-perubahan, Pak. Oke. Silakan, Pak. Mungkin maksudnya lebih ke online channel ya. Iya, apapun. Pak Tutum ya. Dengan Iya. memanfaatkan teknologi lah, Pak. Iya, iya. Saya kira memang ke depan gitu online channel ini merupakan satu channel distribusi yang akan semakin growing ya, semakin tumbuh, akan semakin pesat lah. Ya, jadi mungkin ada strategi kita juga saat ini dari channel distribusi ada melalui marketplace gitu. Ya. Terus kita juga ada website sendiri. Gitu, Oh, Pak. Ya. Jadi kenapa kita harus memiliki ini? Karena saya pikir ke depan ya itu mungkin bukan untuk kompetisi terhadap marketplace yang ada saat ini gitu. Tapi saya melihat website kita ini akan menjadi satu support untuk offline retail kita gitu, Pak. Ya. Jadi saat ini complementary lah, Pak ya. Iya, complementary bukan complementary tapi lebih ke support, Pak. Oh. Jadi maksud saya ya sekarang ini banyak orang bicara omni channel, Pak. Iya. Ya, omni channel. Jadi omni channel kan artinya multi offline, online. ya multi channel Ya, itu ya, Pak. Multi channel. Jadi bagaimana customer itu dimudahkan lah. Iya. Gitu. Mereka bisa belanja mempunyai di pilihan-pilihan cara berbelanja. Iya, iya. Dengan kesibukan, dengan traffic gitu ya, dengan biaya-biaya yang semakin tinggi gitu. Bagaimana online ini bisa membantu ya offline gitu. Ya, satu yang sedang kita kembangkan itu adalah click and collect nantinya. Click gitu. and collect. Ya, click and collect. Ya. Jadi mereka bisa browsing gitu di apps kita nanti tanpa harus browsing di toko gitu, Pak. Tanpa harus datang ke toko dulu. Tanpa harus datang ke toko. Jadi cukup mereka, di rumah. Iya, di rumah lihat. bisa. Di kantor bisa lihat-lihat juga. Anywhere, Ya. basically. Kalau punya smartphone atau ada komputer, mereka bisa browsing, mereka bisa lihat. Apalagi mereka sudah pernah membeli, size-nya mereka tahu. Mereka sudah tahu fittingnya seperti apa gitu. Tapi mereka nggak tahu kainnya seperti apa, mereka nggak bisa touch begitu. Nah, dengan fitur kayak begini, nanti mereka bisa beli gitu, mereka bisa beli dulu di website kita. Tapi nanti di toko, waktu mereka datang ke toko untuk collect barang itu akan dimudahkan nanti kalau sampai mereka nggak cocok, pengembaliannya itu akan mudah. Oke. Atau mereka bisa tukar gitu, Pak, dengan barang lain gitu. Ya, jadi ya mungkin fitur-fitur itu yang nggak tertutup kemungkinan dengan
ada fitur-fitur lainnya gitu Pak ya, yang saat ini kita sedang kembangkan. Jadi rencananya ngomong-ngomong sudah mulai membesar Pak porsinya? Kita belum launch Pak. Nanti akan ya belum launch. Kita akan launch nanti di Q4 tahun ini. Ya. Jadi sedang dipersiapkan lah semuanya. Lagi dipersiapkan. Nah ngomong-ngomong kalau melalui saluran e-commerce, melalui marketplace atau yang lainnya sudah berjalan Pak ya? Sudah berjalan Pak. Ya. Porsinya cukup membantu Pak? Saat ini cukup baik Pak ya. Ya, tapi masih jauh dibandingkan dengan toko offline. Fisik. Iya. Oke. Ya tapi masyarakat mempunyai alternatif lah. Iya, iya. Untuk membeli produk-produk Delami gitu. Betul. Saat ini masih sekitar 7-8%. Iya, saya kira harus dijaga dan untuk bisa membesar terus gitu Pak Thomas. Iya, iya. Betul. Kalau Pak Thomas sendiri melihat gimana sih sebetulnya masa depan industri-industri pakaian kita sendiri Pak? Jadi nggak bisa hanya produknya yang kita bawa gitu Pak ya. Agak berbeda mungkin dengan. Ya bukan ekspor barang saja, maksud saya titip di Dep Store. Memang seperti di Vietnam itu mereka lebih parah dari Indonesia Pak recovery-nya. Ya kita lihat sendiri mungkin sampai pakaian bekas saja. Betul. Banyak masuk ke negeri kita. Iya.